Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika orang memikirkan tentang kebebasan, mereka seringkali memikirkan tentang kebebasan politik atau kebebasan beragama. Namun sebenarnya ada kebebasan yang jauh lebih dalam, yaitu kebebasan rohani kita. Kebanyakan orang tidak menjalani kehidupan yang bebas secara rohani. Semuanya terikat di dalam. Mereka mengalami stres, kekhawatiran, kelelahan, kebosanan, kepahitan, rasa bersalah, penyesalan, ketakutan, dan kecemasan. Mereka mungkin tinggal di negara yang bebas, namun mereka tidak bebas secara rohani. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 36, "Jika anak memperdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka." Tuhan Yesus berbicara tentang dirinya sendiri di sini. Dia berkata, jika saya membebaskan kamu, kamu akan benar-benar bebas. Inilah yang Tuhan lihat, Tuhan nyatakan kepada kita. Dan ini yang disebut dengan kebebasan radikal. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kebebasan besar yang pertama dalam kehidupan Kristen adalah hati nurani yang bersih. Itulah yang terjadi ketika Tuhan mengampuni segala dosa kita dan menghapus semua kesalahan kita. Dia mengambil penghapus besar untuk semua kesalahan yang pernah kita lakukan atau akan kita lakukan. Saya pernah melihat tanda di pompa bensin yang bertuliskan mesin yang bersih memberi tenaga lebih besar. Hal ini juga berlaku di dalam hati nurani. Rasa bersalah adalah salah satu emosi yang paling merusak, dan itu akan membebani kita dan menjatuhkan kita. Alasan mengapa banyak orang menjadi lelah adalah karena mereka memiliki dan memikul kantong sampah rasa bersalah di pundak mereka. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita, Allah telah membeli kebebasan kita dan telah mengampuni dosa-dosa kita. Kolose 1 ayat 14. Tuhan Yesus telah membeli kebebasan kita dengan nyawanya sendiri. Kematiannya tidak dimaksudkan untuk menjadikan kita religius, tetapi untuk membebaskan kita. Haruskah orang percaya kepada Kristus merasa bersalah? Ya, tapi untuk nanodetik. Dengan kata lain, saat kita melakukan sesuatu yang salah, kita akui saja. Dan kemudian, jangan pernah merasa bersalah karenanya. Berpegang pada rasa bersalah sebenarnya merupakan penghinaan terhadap Kristus. Seolah-olah apa yang dia lakukan di kayu salib tidak cukup dan kita perlu menghukum diri sendiri. Namun kita bayangkan, kita terbangun setiap hari dan berkata, saya tidak perlu mengkhawatirkan hal itu lagi. Semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah dibayar lunas. Tuhan Yesus memungkinkan itu terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kehendak Tuhan bagi hidup kita adalah agar kita tidak lagi memikul beban rasa bersalah. Dan Dia ingin kita bebas. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tolong kami Tuhan supaya kami sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan sudah mengampuni kami. Dan hari ini kami tidak perlu lagi menyesal akan setiap pelanggaran kami. Karena kami percaya Tuhan sudah mengampuni. Ketika kami memohon pengampunan kepadamu, Tuhan mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.